Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Serta dalam naungan ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi. Pada pekan sebelumnya, kita sudah membahas tentang benua Asia. Di part bagian pekan kedua ini, Ibu akan membahas tentang benua Amerika beserta pembagian kawasan negara-negaranya. Jadi, kalau kemarin kita sudah jalan-jalan mengelilingi benua Asia, nah pada pekan kedua ini kita jalan-jalan lagi ya menuju ke benua Amerika. Baiklah, sebelum kita jalan-jalan ke benua Amerika dan kita mengetahui seluk-beluk negaranya, juga pembagian kawasannya, ada baiknya kalian sudah sholat duha, tadarus, dan membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Mudah-mudahan menambah keberkahan pada aktivitas kalian. Jika sudah, kita langsung menuju ke materi, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Kalau sudah siap, kita akan menuju ke benua Amerika, salah satu benua terbesar setelah benua Asia. Oke, kalau siap, Ibu langsung pindah ke slide berikutnya. Kita mengelilingi benua Amerika dimulai dengan sejarahnya terlebih dahulu. Di tampilan layar kalian sudah tersedia peta berikut dengan sejarah dari benua Amerika itu sendiri. Pada peta ini, Amerika dibagi menjadi 3. Amerika bagian utara, Amerika bagian tengah, dan Amerika bagian selatan. Jadi 3 kawasan itu adalah bagian dari benua Amerika. Kita ke sejarahnya, benua Amerika adalah sebuah benua yang merujuk kepada wilayah daratan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Benua Amerika adalah benua terbesar kedua di dunia setelah benua Asia. Luas wilayahnya kurang lebih sekitar 42.200.000 km persegi dan benua ini dibagi menjadi ke dalam 3 kawasan, yakni ada kawasan Amerika bagian utara, tengah, dan selatan. Ya. Juga merujuk kepada wilayah Pulau Karibia dan sekitar Laut Karibia juga Greenland. Ini ya, Greenland di sebelah utara. Dan juga Greenland ini bukan termasuk bagian dari Islandia. Jadi berbeda ya. Wilayah Amerika Tengah merupakan daratan sempit yang memanjang dan menghubungkan antara Amerika Utara dengan Amerika Selatan. Sedangkan kalau kita lihat secara astronomisnya, benua Amerika ini terletak pada 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan, atau 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat. Nah, karena letak astronomisnya inilah Amerika memiliki beberapa musim yang sangat khas yang memang khusus untuk negara kita sendiri ini ada beberapa yang tidak kita alami di musim yang ada di benua Amerika. Secara geografis, terletak di sebelah baratnya yaitu Samudra Pasifik, sedangkan di sebelah timurnya itu berbatasan dengan Samudra Atlantik dan Laut Karibia. Sedangkan sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Es dan Selat Davis, juga di sebelah selatannya berbatasan dengan Kutub Selatan. Gitu ya, makanya kalau kita lihat secara astronomis maupun secara geografisnya, pembagian musim pada kawasan benua Amerika dan beberapa negara lainnya, mereka nanti akan mengalami musim dingin, musim salju, musim gugur, yang memang di Indonesia itu sendiri kita tidak mengalaminya. Mudah-mudahan sampai sini paham.
Kalau paham, Ibu akan lanjut di slide berikutnya. Pembagian kawasan benua Amerika. Tidak seperti benua Asia, benua Amerika itu hanya dikelilingi oleh 3 kawasan, yaitu kawasan Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Amerika Utara di sini ada Amerika Serikat, negaranya, Meksiko, dan Kanada. Ibu rasa ketiga negara ini tidak asing, ya. Memang sudah banyak beberapa hal yang terdengar dari negara ini, salah satunya adalah dalam pertandingan sepak bola atau dalam pertandingan Liga-Liga Champion ya. Terus kita ke Amerika Tengah juga, ada Panama, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, sampai kepada Suriname. Ini pun sudah tidak asing lagi. Dan juga ada Amerika Selatan, di sini ada Brazil, Argentina, Chili, Kolombia, Paraguay, Peru, Bolivia, dan Ekuador. Apalagi ini negara-negara yang memang buat kalian pencinta sepak bola biasanya sudah tidak asing lagi dengan negara-negara ini, di mana negara-negara ini pernah menjuarai Piala Dunia, pernah menjuarai Liga-Liga Champion, dan masih banyak lagi. Ya, itu pembagian kawasan benua Amerika. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baiklah, kita ke slide berikutnya. Ini tentang iklim yang ada di benua Amerika. Iklimnya ini berbeda-beda berdasarkan letak garis astronomisnya. Ya. Kalau tadi Ibu menyebutkan pada slide awal itu secara umum dari garis astronomis yang ada di benua Amerika, hanya saja garis astronomis ini pastinya berbeda-beda berdasarkan sesuai dengan letak atau keberadaan dari kawasan benua Amerika tersebut. Nah, di sini Ibu ambil contoh. Yang pertama adalah iklim tropis. Iklim tropis ini berada pada kawasan Amerika bagian selatan. Ya, bisa dikatakan iklim ini iklim yang bisa dibilang panas, bisa juga nantinya akan mengalami musim hujan, walaupun dia berada pada posisi garis lintang selatan. Berikutnya adalah iklim subtropis. Ya, iklim subtropis ini berada di Amerika bagian utara. Jadi iklim basah atau bisa lebih kita katakan bahwa iklim ini jenis iklim-iklim dingin. Karena kita tahu sendiri pada Amerika bagian utara bertepatan atau berdekatan dengan kawasan daerah Greenland. Di mana memang salah satu bagian dari kutub utara. Selanjutnya adalah iklim dingin. Ini berada di Amerika Serikat, lebih tepatnya di Alaska. Jadi berdekatan juga dengan Greenland tadi. Lalu ada iklim sedang. Iklim sedang di sini adalah berada di daerah pantai utara, di California bagian utara. Jadi masuk ke kawasan Amerika Utara. Iklim kering berada di daerah Gurun Mojave dan juga Gurun Atacama. Ini lokasinya ada di kawasan Amerika bagian barat ya, di sebelah barat. Terus ada iklim pegunungan. Ini sepanjang pegunungan Andes sampai juga pegunungan Sierra. Ya, ini lokasinya bisa dikatakan lebih ke utara. Terus yang berikutnya adalah iklim kontinental. Ini berada di bagian tengah benua Amerika, serta iklim laut, yaitu iklim yang berada di daerah benua, yang memang meliputi kawasan benua Amerika itu sendiri. Mudah-mudahan sampai sini paham. Kalau paham, Ibu akan lebih membahas tentang Amerika. Sekarang kita lebih ke flora dan fauna yang khas dari kawasan benua Amerika itu sendiri. Ya, baiklah kita lanjut ke slide berikutnya saja ya. Flora dan fauna benua Amerika, ini Ibu bahas dulu. Yang pertama adalah Amerika bagian utara, yaitu wilayah Arktik atau wilayah Alaska, Kanada, dan bagian utara lainnya. Ya, fauna yang khas di wilayah ini adalah moose, terus ada rusa, beruang kutub, ya, dan paus biru. Sebenarnya moose dengan rusa ini hampir sama.
Jadi seperti gambar yang ditampilkan pada layar kalian, ya. Ini adalah moose atau rusa. Selanjutnya ada beruang kutub, juga paus biru, ya. Terus floranya atau tumbuhannya di sini antara lain ada lichen, yaitu lumut kerak, lumut tapi dia berada di sekitaran menempel pada bagian pohon ya. Selanjutnya ada lumut biasa dan ada rumput pendek. Ini adalah flora dan fauna yang khas pada bagian Amerika Utara. Sebenarnya masih banyak lagi seperti hutan pinus, terus pohon cemara, pohon-pohon dengan daun berjarum. Itu adalah salah satu ciri khas fauna, ciri khas flora atau tumbuhan yang berada pada kawasan Amerika Utara. Karena di sana lebih ke iklim subtropis atau iklim dingin, maka tumbuhan-tumbuhan yang bisa hidup pun hanya yang bisa beradaptasi pada suhu yang dingin. Begitupun dengan faunanya, dengan hewan-hewannya, ini lebih ke jenis-jenis fauna yang berbulu tebal. Kenapa? Karena untuk melindungi mereka dari suhu-suhu yang ekstrim gitu ya. Ini tadi Ibu ambil contoh adalah beruang kutub. Ini kalau bisa kita lihat itu bulunya sangat tebal. Ya, salah satu fungsi dari bulu tebalnya itu adalah untuk menghangatkan dirinya dari suhu yang ekstrim. Gitu ya. Mudah-mudahan sampai sini paham. Kalau paham, kita lanjut jalan-jalan ke Amerika bagian tengah. Amerika bagian tengah yaitu meliputi negara Honduras, Guatemala, dan Costa Rica. Di sini jenis faunanya atau tumbuhannya, jenis faunanya atau jenis hewannya adalah macan tutul, ada iguana, juga beruang kutub. Beruang coklat ya yang Ibu maksud. Jadi hampir mirip dengan wilayah Amerika bagian utara, hanya memang kalau Amerika Tengah ini lebih ke cuaca yang sedikit tropis ya. Dia udah nggak terlalu dingin, tapi memang ada juga beberapa hewan yang masih dikatakan punya ciri fisik. Salah satunya itu hewan-hewan yang berbulu tebal. Cuma memang berbeda banget sama keadaan flora fauna yang ada di kawasan Amerika bagian utara. Terus flora di sini juga ya, sedangkan floranya di sini adalah kaktus. Kaktus itu kan salah satu tumbuhan yang memang bisa beradaptasi pada suhu yang panas atau pada udara yang panas. Maka memang sangat cocok ditanam di kawasan Amerika bagian tengah. Sampai sini mudah-mudahan paham. Kalau ada pertanyaan, nanti kalian bisa gabung di grup khusus untuk belajar online di kelas 9. Kalian bisa tanyakan di situ tanpa menjapri WhatsApp Ibu. Jadi kita diskusi di grup aja cukup ya. Ibu akan lanjut lagi, mari kita jalan-jalan ke kawasan Amerika bagian selatan. Pada kawasan Amerika bagian selatan, flora dan faunanya ini cukup unik karena memang bisa dikatakan punya iklim tropis juga, tapi garis lintangnya itu mengarah ke selatan juga, yang artinya berdekatan dengan kutub selatan. Di sini wilayahnya meliputi Brazil, Argentina, dan Kolombia. Ya, terus ada apa aja faunanya? Salah satunya di sini ada armadillo. Ini ya, ada armadillo. Terus ada kera tamarin, ini fauna endemik. Jadi fauna yang khas hanya ada di kawasan Amerika bagian selatan. Juga ada liama. Jadi dia mirip semacam kambing ya, atau domba gitulah ya. Hanya lehernya lebih panjang gitu. Terus flora di sana, tumbuh-tumbuhan di sana salah satunya adalah pinus. Terus ada sabana ya, tapi bukan sabana yang chicken ya, bukan yang ayam goreng. Sabana di sini adalah padang rumput yang memang dikelilingi oleh pepohonan. Ini sabana. Berikut juga ada stepa. Nah, kalau stepa di sini lebih rumput-rumput yang pendek gitu ya. Mudah-mudahan sampai sini paham. Kita selesai menjelajah wilayah benua Amerikanya. Mudah-mudahan nanti kesampaian untuk menjelajahi benua Amerika sesungguhnya ya. Sampai sini mudah-mudahan paham, bisa disimak dengan baik, tidak di-skip, dan
menontonnya juga sampai selesai. Alhamdulillah, pembahasan materi pada pekan kedua ini tentang benua Amerika sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa paham, sedikit banyaknya mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, lebih mengenal benua Amerika secara singkat mungkin ya. Kalau nanti ada waktu kita bisa diskusi sama-sama secara langsung. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa join grup di grup belajar online kelas 9. Nanti di sana ada tanya jawab insya Allah. Dan pastikan tidak menjapri ibu, hanya cukup pertanyaan melalui grup gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan ketika kalian keluar rumah. Jangan lupa juga untuk senantiasa berdoa, mudah-mudahan pandemi ini segera selesai agar kita bisa belajar secara langsung atau tatap muka. Baiklah, itu saja dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri sekian. Jangan lupa untuk komen, untuk absen di kolom komentar, juga beri dukungan pada video ini untuk lebih banyak Ibu berkarya, atau juga kalian bisa mensubscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.